مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa ma ba'd. Kepada Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Rabb semesta alam yang masih memberikan kesempatan kepada kita, memberikan sehat walafiat kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali. Salat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan semoga kita tetap istiqomah di jalan sunnah-sunnahnya. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan tafsir juz 29. Insyaallah kita masuk ke surat Al-Qiyamah. Ulama sepakat bahwa surat ini masuk ke dalam surat Makkiyah. Artinya adalah surat yang diturunkan oleh Allah sebelum Rasul hijrah ke Madinah. Dan kita tahu pokok inti konten dari ayat-ayat atau surat Makkiyah adalah berkenaan dengan pengokohan tauhid, akidah, serta peringatan-peringatan terhadap orang Quraisy secara khususnya, dan juga kepada orang-orang kafir secara umumnya bahwa mereka harus beriman kemudian menjadi seorang yang mukmin. Kemudian surat ini turunnya setelah surat Al-Qari'ah dan sebelum surat Al-Humazah. Surat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ke-31 secara urutan turun dan terletak di nomor 75 di dalam mushaf Al-Qur'an kita. Terdiri dari 40 ayat, 177 kata, dan 652 huruf. Ini adalah surat Al-Qiyamah yang nanti di dalamnya kita akan mengetahui proses atau kejadian-kejadian kiamat, baik kiamat sughra ataupun kiamat kubra. Kiamat sughra sering dikatakan untuk mendefinisikan atau untuk memberikan pengertian terhadap kematian seseorang, karena kematian itu merupakan kiamat sughra atau kiamat secara personal pribadi masing-masing manusia. Lalu juga dikabarkan tentang kiamat kubra atau kiamat hancurnya seluruh alam raya ini. Baik, kita masuk ke ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Kata la ini setidaknya ada 3 makna. Yang pertama fungsinya adalah untuk menguat sumpah. Bahwa Allah mengatakan benar-benar bahwa saya bersumpah, kata Allah itu kalau lamnya lam sebagai penguat. Yang kedua lam juga bermakna tidak atau penafian, menafikan sesuatu seperti la a'budu ma ta'budun, saya tidak menyembah. Kalau diartikan tidak, artinya adalah menjawab atas argumentasi orang kafir Quraisy yang saat itu mengatakan tidak mungkin terjadi kiamat, gak ada kiamat itu. Maka kata Allah, tidak, aku bersumpah dengan kiamat, artinya ada kiamat itu, salah kalian gitu. Bisa juga ziyadah atau tambahan yang tidak berdampak kepada makna. Tapi terlepas dari itu, kita pahami bahwa ayat yang pertama ini Allah bersumpah, la uqsimu, saya bersumpah, kata Allah, bi terhadap apa, dengan apa? Yaumil qiyamah, yaitu hari kiamat. Nama-nama hari kiamat di dalam Al-Quran itu adalah nama terbanyak yang Allah berikan untuk kita sebagai bahan informasi. Dan kita harus ingat bahwa ziyadatul asma tadullu ala syarafil musamma. Semakin banyaknya nama sesuatu menunjukkan kemuliaan atau sesuatu itu yang sangat penting. Seperti surat Al-Fatihah memiliki kurang lebih 26 hingga 27 nama dan lebih dari itu, maka menunjukkan kemuliaan karena Al-Quran adalah surat yang termulia. Nah, demikian nama kiamat itu menjadi sekian banyak. Nah, sekian banyak itu nanti akan ada slot-slotnya sendiri. Nah, fokusnya di mana yang akan digambarkan oleh Al-Quran. Nah, tapi yang sering kita dengar itu adalah kiamat. Nah, dari mana dasarnya hari kiamat? Hari kiamat inilah ayatnya yang menyatakan di sana itu adalah hari kiamat. Nah, adapun kenapa dinamakan qiyamah, diambil dari kata qoma, berdiri.
Artinya yaumul qiyamah adalah hari di mana manusia saat itu berdiri dengan waktu yang sangat lama di padang mahsyar. Ada yang mengatakan hingga 500 tahun atau 50.000 tahun. Yang satu harinya di sana sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan kita manusia di dunia. Alangkah berjuta-juta tahun kita berdiri hanya untuk menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Matahari didekatkan, tidak ada tempat kecuali tempat berdiri kita. Tidak bisa duduk selonjoran apalagi tiduran. Selama itu kita harus menunggu, antri untuk menuju pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Itulah disebut dengan qiyam karena kita lama berdiri situ. Itulah makna dari uqsimu biyaumil qiyamah. Allah bersumpah terhadap hari yang dimana saat itu manusia berdiri semuanya, tidak ada yang duduk. Tergantung amalnya, ada keringatnya, kemudian sampai ke betisnya, ke pahamnya, sampai tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Lalu Allah bersumpah di ayat yang kedua, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Allah juga menggunakan redaksi yang sama, la uqsimu bin nafsi, tapi dengan jiwa. Nah, di sini Allah menggunakan nafas, jiwa, artinya adalah sesuatu yang masih menyatu dengan jasad kita. Sudah terpisah dengan jasad manusia, biasanya Al-Quran menggunakan kata ruh. Jadi nafsun masih menyatu dengan jasad, kalau ruh berarti sudah terpisah. Berarti di sini nafsun itu sesuatu yang dimiliki atau yang masih menyatu dengan jasad kita. Dan nafsu itu dorongan gitu. Jiwa itu punya dorongan, yang dorongan itu Allah siapkan untuk kita. Nah, tentang jiwa itu ada 3 jenis di dalam Al-Quran itu. Dan semuanya Allah jelaskan, semua Allah firmankan di dalam Al-Quran. Dan kita tinggal meraba ini. Kira-kira nafsu kita yang berkembang saat ini yang sebelah mana gitu. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang pertama, jenis nafsu yang pertama sebagaimana di awal dari juz yang ke-13 di surat Yusuf misalnya, ketika Allah menceritakan kisah Nabi Yusuf alaihissalam, Allah katakan, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu. Jadi jenis jiwa yang pertama, dorongan jiwa manusia yang pertama adalah ammarah. Amarah itu merintah terus, Pak. Merintah, tapi merintahnya kepada keburukan. Jadi kalau ada orang terdorong untuk melakukan keburukan lagi, tanpa penyesalan, itu namanya ammaratun bisu. Jiwanya itu sudah sangat kotornya sehingga tidak pernah dia merasa bersalah kemudian menyesali. Itu yang pertama. Itu yang paling buruk. Yang kedua, seperti surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kalau yang kedua ini kebalikannya. Jiwa yang sudah sangat tenang, sangat nyaman karena nyambung dengan Allah sang pemilik jiwa itu. Dia tidak ada dorongan kecuali bagaimana caranya agar terus melakukan ketaatan kepada Allah. Itu namanya mutmainnah. Jiwa itu kalau tenang, Pak. Tenang itu tidak bisa direkayasa. Tenang itu nggak bisa dibeli. Tenang bukan karena harta. Tenang bukan karena keluarga. Tenang karena muncul dari hati. Dan kita tahu hati kita, roh kita itu dari langit, Pak. Makanya asupan gizinya roh itu pasti dari langit, yaitu Al-Quran dan syariat. Orang tidak akan pernah mendapatkan ketenangan jiwanya kecuali asupan gizinya yang cukup dari langit, yaitu Al-Quran, syariat, Allah, dan semua yang Allah perintahkan itu. Nah, yang ketiga, nafsu ini namanya adalah nafsu lawwamah. Allah bersumpah dengan satu nafsu ini atau satu jiwa ini, jiwa yang kebanyakan manusia memiliki jiwanya jiwa ini gitu. Maksud jiwa lawwamah itu diambil dari kata lama yalumu. Kalau dalam Al-Quran ada istilah laumata laim. Kalau kita bahasanya mencela, Pak. Mencela itu namanya lama yalumu, laim. Lawamah berarti itu menunjukkan sirah mubalaghah, artinya menyangatkan.
ada jiwa yang dia tuh terus menerus mencela. Gini gampangannya ya, kalau kita pernah melakukan sebuah kesalahan, karena ada potensi nih. Yang pertama kesalahan dulu. Kita pernah melakukan kesalahan dan dosa, dan kemudian setelah itu kita sadar. Kemudian kita lama diri kita atau kita menyesal dengan sangat. Akhirnya kita ini kan ada mencela diri sendiri ya. Ya Allah, kenapa saya tidak melakukan kayak gitu? Kenapa saya kok sampai sebegitunya? Menyesal, Pak. Penyesalan yang mendalam atas dosa yang pernah dilakukan, kemudian mencela diri sendiri, itu namanya nafsu lawamah. Itu baik banget. Kalau nanti kemudian ada pembenahan diri. Kemudian yang kedua, potensi yang kedua adalah dia menyesali perbuatan baik. Nah, tapi bukan yang negatif, positif. Gini, ya Allah, kenapa saya tadi malam itu hanya 4 rakaat ya sholat qiyamul lailnya, kenapa nggak 8? Menyesal, Pak. Itu tetap nanti mencela diri sendiri, kenapa saya tidak lebih banyak dari itu? Jadi nafsul lawamah itu memang, mungkin bahasa saya itu gampangnya, lawamah itu labil, Pak. Jiwanya jiwa labil. Jadi mencela tapi terus melakukan kesalahan yang sama gitu. Sudah tahu amalnya belum sempurna, tapi besoknya nggak ada kesempurnaan lagi gitu. Sudah tahu Ramadan tahun lalu saya baru khatam sekali, menyesal kemudian sekarang khatamnya sekali juga gitu. Dulu kita masih muda, misalnya belum semangat dalam belajar agama, kemudian sampai sekarang belum tahu hukum halal haram secara tuntas dan seterusnya. Menyesal tapi juga tidak kunjung belajar kemudian memperbaiki keadaannya. Itu nafsu lawamah yang pertama ketika di dunia, dan itu baik. Nafs ini, jiwa yang masih punya alarm, jiwa yang memungkinkan untuk bisa mutmainnah jika dia disadari dengan baik. Tapi kalau ini tidak segera disadari, jadi ini pertengahan, Pak. Lawamah itu pertengahan di antara nafsu ammaratun bisu dan pertengahan dengan mutmainnah. Jadi ini bisa kemana? Ini tergantung mau dikembangkan potensi yang mana gitu. Ketika setelah menyesali perbuatan buruknya kemudian menjadi baik, berarti mutmainnah condongnya. Tapi kalau dia misalnya ada perbuatan baik, disesali, kemudian besoknya justru tidak melakukan kebaikan, malah ditambah dosanya, berarti nanti nafsu ammaratun bisu. Nah, ada pendapat yang menarik. Allah bersumpah dengan nafsul lawamah, maksudnya adalah orang mukmin, bukan orang kafir. Menarik pendapat ini. Loh, apakah orang kafir itu tidak pernah menyesal? Logikanya menarik. Lawamah itu kan penyesalan dalam hal dosa, Pak. Dosa dan amal soleh. Lah orang kafir itu nggak berpikir itu amal soleh kemudian dosa, itu nggak berpikir. Makanya kata beliau, Imam Al-Hasan Al-Basri misalkan salah satunya berpendapat, orang kalau tidak pernah menyesali perbuatan salahnya, itu menunjukkan jiwanya itu juga jiwa ammaratun bisu. Sudah tebalnya dindingnya, tidak sadar apa yang dia lakukan, sehingga nanti Allah tinggal menyiksa di akhiratnya. Jadi Allah bersumpah dengan nafsul lawamah, artinya jiwa yang menyesali perbuatannya, kemudian nanti akan memperbaiki di kemudian hari. Itulah sumpah yang kedua. Kemudian Allah lanjutkan ayat ini dengan ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Kalau ayat yang pertama dan ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala bersumpah atau qasam dalam bahasa Arab, harus ada jawabul qasam, harus ada jawab sumpah. Artinya konten isi sumpahnya itu apa sih gitu. Nah, konten isinya adalah di ayat ketiga. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Apakah yahsabu, mengira, al-insanu manusia, apakah setiap jiwa, apakah setiap diri manusia itu allan najma'a. Lan itu untuk menunjukkan istihal, mustahil terjadi.
Artinya apakah manusia itu mengira bahwa mustahil akan terjadi? Apa yang terjadi? Najma'a 'idhamah, dikumpulkannya idham, tulang belulang. Maksudnya gini, apakah manusia itu masih mengira bahwa kami, kata Allah, tidak akan pernah mengumpulkan tulang belulang yang sudah berserakan di tanah itu? Ini orang Quraisy, ini saya bawa ke konteksnya. Orang Quraisy dulu pernah, nanti ayat 3 dan 4 ya, nanti kita ringkas di ayat 4 ya. Ada seorang yang berani mengatakan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad, seandainya aku ini benar-benar mengetahui dari mata kepala saya sendiri, tulang belulang yang sudah berserakan itu kemudian dikumpulkan kembali, dan itu menurut saya nggak mungkin gitu. Kalaupun saya melihat, saya juga tidak akan percaya kok pada kalian, pada kamu itu. Jadi sudah kekafirannya sudah setingkat itu, Pak, orang Quraisy itu. Maka anggapan itu kemudian ditanggapi oleh Allah. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Ini kalau dibaca agak sulit karena ainnya berdampingan ya. Harus hati-hati kalau membaca. Bukan allan najma'a 'idhamah, itu hilang ainnya yang satu. Harus pelan dulu. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Najma'a 'idhamah, itu ainnya 2. Allah bertanya, tapi pertanyaan ini bukan mencari jawaban. Pertanyaan, redaksi pertanyaan adalah ingkari. Artinya mengingkari apa yang disangka oleh manusia. Allah menggunakan al-insan, berkali-kali kita bahas. Insan itu berarti merujuk kepada setiap individu manusia, beda dengan an-nas ya. Berarti seakan-akan Allah katakan setiap manusia itu menganggap, ada anggapan gitu loh. Ada anggapan bahwa kita kalau sudah mati, ya sudah selesai gitu. Nah, saya nggak beranggapan gitu. Iya, karena kita sudah ada panduan Al-Quran dan hadis, kemudian kita beriman. Fitrahnya manusia itu kemudian tidak seperti itu maksudnya. Nah, jadi dari ayat ini dapat kita simpulkan jawab dari sumpahnya Allah bahwa kita ketika sudah meninggal kemudian dikubur di alam barzakh itu sudah berserakan tulang belulang kita, bahkan sudah hancur menjadi debu dan tanah menyatu dengan tanah itu, suatu saat tetap akan Allah kumpulkan kembali. Allah akan rangkai kembali. Sebagaimana nanti yang Allah firmankan juga di ayat berikutnya. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Kok enggak mau muncul ya? Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Lihat, ketika orang meragukan proses pengembalian manusia ke bentuk awalnya, ke bentuk semula, Allah kemudian membalas dengan kata bala. Bala itu sebetulnya seolah-olah gini Pak, mematahkan argumentasi apapun sebelumnya itu. Bala. Kayak kita ginilah. Kayaknya saya ini nggak mau pergi ke sana deh, karena di sana itu ada ini dan itu gitu. Kita yakin di sana tuh nggak ada apa-apa. Mau saya tinggal di sana lama misalkan. Makanya saya katakan itu nggak kayak gitu, salah. Itu kata bala itu membantah tadi argumentasi tadi. Allah katakan bala, tidak seperti itu gitu. Penafian. Qadirina ala an nusawwiya banana. Allah tidak menggunakan yakdirun, Pak. Qadar yakturu enggak enggak pakai kata kerja. Tapi Allah menggunakan kata benda. Artinya itu permanen, Pak. Allah Subhanahu wa taala itu qadirina. Maha kuasa dan betul-betul pasti berkuasa atas apa? Ala atas an-nusawwiya banana. Allah maha sempurna, Allah maha kuasa untuk menyusun kembali, menyempurnakan kembali. Nusawiyah itu menyempurnakan. Jadi ini
Kalau Allah sudah berbicara, berfirman dengan kata sawaha, nusawi, dan seterusnya itu, berarti Allah ingin memberikan pengertian kepada kita, penciptaan itu sangat sempurna dan sangat detail. Itu kata sawa ya. Apa yang Allah sempurnakan? Banana. Aslinya banana itu nih Pak. Ini kalau kita punya ujung-ujung jari ini, itu namanya banana. Jamak dari bananun. Banana, Allah itu akan menyempurnakan mulai dari dalamannya, yaitu tulang ujung jari, sampai luarnya, sampai ini garit-garit sidik jari. Sampai Allah akan sempurnakan kembali garis-garis sidik jarinya itu sempurna gitu Pak. Jadi dari ayat ini memang sebagian ulama kontemporer terutama membawa ayat ini untuk menunjukkan bahwa setiap individu kita memiliki ciri, yaitu dari bananah kita ini, dari sidik jari ini. Dan Allah semuanya bedakan antara satu orang dengan yang lainnya. Untuk apa? Itu memang ciri khas manusia itu memiliki sidik jari yang tidak pernah dimiliki oleh orang yang lain. Nah, kenapa Allah jelaskan sedemikian hebatnya? Ini Pak, maaf ini kalau saya bawa ke tahap emosi Pak. Ini karena ayat ini kan yang sudah ke-31 Pak. Bayangan kita ngomongin orang, itu bawahan kita, itu karyawan kita, terus kita ingatkan sudah 31 kali Pak. Gimana kira-kira? Terus tetap ngeyel Pak. Terus bantah gitu loh. Kita punya karyawan, kita bilang, nah Mas, Mbak, pokoknya besok ini kalau kerjaan kami itu ngetiknya gini, nanti masuknya gini, kerjaan gini. Lah terus selama 30 kali itu nggak mudeng-mudeng Mbak, ngeyel terus. Enggak kok Pak, menurut saya ini. Ini kalau kita jadi bosnya pecat Pak. Nggak nunggu 30 kali. 3 kali 4 kali udah beres itu, suruh pulang. Lah seandainya kita itu dipecat oleh Allah, jangan numpang di bumi Allah, terus kita mau kemana gitu? 31 kali Pak. Makanya ini tingkatannya. Kalau kita lihat gradasi dari ayat-ayat Makkiyah itu, maka kita ada tafsir sesuai dengan urutan surat, kita akan melihat emosinya Allah ya. Ini termasuk emosinya Allah ketika ngeyelnya orang-orang Quraisy itu terkait dengan adanya kiamat. Sudah dijelaskan pasti ada, pasti terjadi, ternyata juga masih tidak percaya. Bagaimana mungkin akan dikumpulkan? Allah jelaskan, jangankan ngumpulin kamu seperti itu, sidik jarimu itu loh, nanti akan saya sempurnakan kembali, kata Allah. Itu kan kayak kita jelasin di eyel lagi, kemudian kita karyawan kita mengatakan bapak aja juga nggak bisa. Loh, jangankan ngetik kayak gitu, saya buat program saja bisa gitu Pak. Seolah-olah memang nggak nyambung, tapi menunjukkan sesuatu yang lebih detail dan lebih sempurna gitu. Jadi maksud bala qadirina ala an nusawwiya banana. Jadi ini sebetulnya backgroundnya ketika ada orang Quraisy, pemuka Quraisy, disebutkan dalam beberapa tafsir, namanya Adi bin Abi Rabi'ah dan juga Akhnas bin Suraiq. Akhnas bin Suraiq itu pernah kita bahas di surat Al-Humazah. Orang ini orang yang Masya Allah ya, kata-katanya lebih tajam dari pedang yang paling tajam. Jadi kalau kata-kata itu diucapkan, celaan itu diucapkan oleh orang lain, itu rasanya itu biasa gitu. Tapi kalau diucapkan oleh mulutnya itu kayak pedang yang sudah nusuk-nusuk gitu. Itu ada orang yang mahir. Nah ceritanya Adi bin Abi Rabi'ah itu menemui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bertanya, ya Muhammad, katamu ada kiamat. Kiamat tuh kayak apa sih? Terus kapan sih? Dan terus ditanyakan. Terus Rasulullah kemudian menjawab sesuai dengan yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Dibantah lagi. Bantahan Adi apa? Andai kata aku ini melihat dengan mata kepala saya sendiri hari itu, atau aku juga tidak, atau aku melihat bagaimana Tuhanmu itu akan mengembalikan manusia ke bentuk semula, atau aku juga gak akan percaya sama kamu itu, gak percaya sama kiamat, dan gak percaya sama Tuhanmu itu. Itu Masya Allah, ini Rasul loh yang dakwah, bukan manusia biasa gitu, tapi tetap ditantang.
Jadi ini bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan bentuk fisik manusia sampai tingkatan nusawiyah banana. Kemudian mana tadi? Bal yuridul insanu liyafjur amama. Ini baru menyinggung langsung kepada pelajarannya. Kalau ayat sebelumnya Allah gambarkan bagaimana nafsu itu nafsu lawwamah. Kemudian ada orang-orang yang tidak mempercayai adanya hari pembalasan atau hari kebangkitan, dibangkitkan kembali, disempurnakan kembali bentuknya. Setelah diberikan penjelasan tentang kekuasaan Allah itu, baru Allah katakan bal yuridul insanu. Kata bal itu aslinya tetapi atau bahkan. Tetapi manusia itu sudah diberikan peringatan seperti itu, akan ada kiamat yang menegangkan, yang sangat dahsyat itu. Bal yuridul insan, ini kita banget Pak, ya Allah. Ini ayat ini kalau diulang-ulang, coba baca berulang-ulang ayat ini, kita banget itu Pak. Yuridul insanu liyafjura amamah. Dan Allah menggunakan yuridu. Yuridu itu artinya terus berkelanjutan, terus lagi diulang lagi karena fi'il mudhari Pak. Present continuous, terus continuous. Menunjukkan keinginan yang terus-menerus. Keinginan apa? Setiap individu manusia itu selalu menginginkan melakukan keburukan, kemaksiatan untuk masa depannya. Maksudnya gini Pak. Kata fujur masih ingat ya? Ya fujur itu adalah membelah. Seperti kata fajar itu karena membelah gelapnya malam. Orang fajir karena membelah, merusak aturan Allah Subhanahu wa taala, merobek aturan Allah. Setiap manusia itu ada keinginan, dan keinginan itu terus untuk bermaksiat. Baik, ini maknanya jadi banyak sekali. Intinya gini Pak, kalau kita melakukan satu keburukan, lalu kita ini menyesal, tapi besoknya melakukan keburukan yang bahkan lebih dahsyat, itu maksudnya ayat ini. Yang kedua, kita menyadari bahwa saya ini belum melakukan kebaikan yang banyak dan menyadari masih terlalu banyak dosa, tapi hari demi hari itu justru ditambah dosanya dan tidak ada penambahan amal baiknya. Yang ketiga, kita ini sadar Pak, yakin, bahkan kemarin ada ayat di surat Al-Muddathir, hatta atanal yakin. Kata yakin adalah kematian. Kita yakin ada kematian, ada yakin ada hari kiamat, yakin ada hari pembalasan. Tapi kita ini tuh Pak, yafjuru amamah. Justru yang kita planningkan ke depan itu adalah hanya untuk masalah duniawi. Saya tahun depan ini saya harus beli ini dan itu dan seterusnya. Dan makna yang lebih dahsyat lagi, satu lagi adalah manusia itu sadar akan mati, sadar banyak dosanya, tapi tidak kunjung bertaubat, dan dia hanya katakan besok saya taubat. Dan alangkah naibnya, ternyata sebelum dia melakukan pertaubatan sebagaimana yang dia inginkan, tetapi ajal sudah mendahuluinya. Inilah yang disitir oleh Allah Subhanahu wa taala di beberapa surat, yang termasuk di surat An-Nisa ayat yang ke-17 misalnya. Kalau yang ke-17 itu adalah cara bertaubat yang benar. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Jadi yas'alu ayyana yaumul qiyamah, sehingga bermakna dia, yas'alu itu cuma satu orang. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Ayyana itu pertanyaan untuk benar-benar menegaskan sebetulnya kapan sih kiamat itu. Jadi fokusnya itu kapannya, Bu. Bukan persiapan apa yang sudah kita lakukan. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Sebenarnya kiamat itu kapan sih gitu. Kalau kita lihat secara redaksi, ayyana itu kan diambil dari kata ayyu ya. Ayyu yaumul gitu. Yaumul qiyamah ini nanti bentuk keraguan itu berarti adanya sebab kenapa orang itu ragu kepada hari kiamat. Itu setidaknya ada dua nanti. Yang pertama itu karena ragu tentang kekuasaan Allah. Kenapa orang tidak mau beriman kepada kiamat? Karena juga ragu, bener gak sih gitu. Yang kedua, ada keinginan yang terus menerus untuk hidup di dunia.
Jadi orang kalau sudah keinginannya terus-menerus hidup di dunia, maka ya sulit ingat kepada hari akhirat, apalagi kiamat. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Bayangkan Pak, ini pertanyaan yang menjengkelkan menurut saya ya. Menjengkelkan Allah gitu. Sudah dikasih tahu pasti terjadi, masih ngeyel. Enggak ditambah amalnya, malah dikurangi amalnya, ditambah keburukannya dan seterusnya. Tapi tetap Allah layani, Pak. Kamu kan tanya kapan? Yaudah, ini saya kasih tahu ciri-cirinya ya. Sesabar itu apa kita? Ngingetin karyawan sudah 31 kali, terus masih bisa bersabar, Pak. Terus masih ada harapan untuk dia tuh baik gitu. Ada harapan agar dia tuh lebih baik, kemudian lebih nurut sama kita, lebih taat gitu. Ya Allah, Pak. Allah katakan fa'idza bariqal basar. Ingat ketika nanti bariqa ada dua bacaan, ada bariqa dan barqa. Kalau di surat Al-Baqarah ada barqa. Barqun itu artinya kilatan atau petir ya, kilatan. Fa'idza bariqal basar. Bariq itu untuk menunjukkan sesuatu yang membuat kita terbelalak atau kita kaget dan kagum serta ketakutan yang sangat. Apabila suatu saat nanti basar kalian, mata kalian, penglihatan kalian itu terbelalak karena saking takutnya. Ini nanti Allah akan berikan beberapa tanda. Setidaknya ada 3 tanda ya. Yang pertama, tanda ini Allah katakan bariqal basar. Kamu akan melihat sesuatu yang membuat kamu nanti akan sangat takutan dan kaget, yang tidak menganggap bahwa ini benar-benar terjadi. Maka sama halnya ketika Allah juga mengatakan muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum. Ini kata Allah di surat Ibrahim ya, yang artinya bahwa mereka datang tergesa-gesa dengan mengangkat kepalanya sedang mata mereka tidak berkedip. Artinya memandangi sesuatu yang membuat dia itu sangat ketakutan. Itu nanti akan datang hari itu. Kemudian yang kedua, wa khasafal qamar. Khasaf itu sering dalam fikih disebut dengan khusuful qamar dan kusuf syams. Gerhana, Pak, sering diterjemahkan gerhana. Tapi gerhana ini bukan gerhana biasa. Kalau kita lihat di kamus-kamus Arab, kata khosafa itu sebetulnya sesuatu yang menenggelamkan atau sesuatu yang menjadikan gelap hilang gitu. Itu nama khosaf. Allah menggunakan 2 redaksi yang berbeda biasanya dalam beberapa ulama membedakan 2 kata. Ada khusuf, ada kusuf, ada kho, ada kaf. Bedanya gini. Kalau khosafa artinya menutup sempurna. Jadi cahaya itu betul-betul hilang, gelap, hitam. Itu kalau pakai kho. Kalau pakai kaf itu separuh. Maka biasanya ulama fikih itu untuk bab sholat gerhana biasanya membedakan kalau matahari pakai kaf, kusuf. Kalau bulan pakai kho, khusuf gitu. Kenapa? Karena kebanyakan kalau gerhana bulan ya total. Ada yang total dan lebih sering gitu ya. Tapi kalau matahari yang total itu kan sangat jarang sekali, makanya pakai kaf untuk menunjukkan tidak sempurna. Nah, ini tapi tidak boleh dibayangkan, oh berarti kalau gerhana ya sesaat. Enggak, ini adalah gerhana abadi yang sudah tidak bercahaya lagi, itu qamar, yaitu bulan. Jadi tanda kedua adalah apabila bulan telah hilang cahayanya untuk selama-lamanya. Kemudian yang ketiga, wa jumi'a syamsu wal qamar. Menarik, jumi'a itu menunjukkan kata atau kata kerja pasif, dikumpulkan. Apa yang dikumpulkan oleh Allah tentunya asyamsu wal qamar, yaitu bulan, matahari dan bulan. Pernahkah kita melihat terbitnya matahari dan bulan dalam waktu yang bersamaan, dalam kesempatan yang bareng gitu? Nggak ada, Pak. Karena kalau matahari ada, bulan hilang, dan seterusnya gitu. Dan terbitnya beda.
matahari itu terbit dari timur, sedangkan bulan dari barat. Tapi suatu saat nanti terbitnya bareng, Pak. Makanya sering kita dengar apa? Tanda kiamat besar adalah ketika matahari terbit dari sebelah barat. Ini loh, Allah sudah terangkan, wa jumi'a syamsu wal qamar. Itu mana pertama. Mana kedua, Allah kumpulkan keduanya, lalu dihilangkan cahayanya. Kenapa? Kemana cahayanya? Karena cahaya sudah Allah hilangkan. Ada yang mengatakan nanti Allah tenggelamkan di laut, makanya laut sudah menjadi api, yang seperti yang kita bahas itu. Nah, apinya itu terambil dari cahaya matahari dan bulan saat dikumpulkan, saat keduanya itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu mananya. Dan memang tidak pernah kita ketemukan peredaran matahari dan bulan itu menyatu, itu nggak pernah. Sekarang juga nggak pernah. Nanti pada hari kiamat lah nanti akan terjadi. Dan itu misalnya di surat Yasin ya, di situ di surat Yasin ayat 40 kita sudah hafal, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar. Allah sudah menyatakan la syamsu. La di situ artinya tidak. Tidak pernah dan tidaklah mungkin bagi matahari itu mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Apa artinya, Pak? Tidak pernah bergeser, malam jadi siang, siang jadi malam, nggak pernah. Tapi kalau bagaimana ceritanya ketika matahari dan bulan dikumpulkan oleh Allah? Tidak ada malam, tidak ada siang. Jadi ini tanda kiamat yang nanti membuat orang itu terbelalak dan nanti akan ketakutan yang sangat. Setelah dikabarkan seperti itu, dan Allah kemudian masuk ke dalam suasana saat itu. Bagaimana suasana manusia? Yaqulul insanu, setiap jiwa manusia akan berkata pada hari itu, yaumaidin ainal mafar. Kalau dibaca mafar itu artinya tempat berlari. Kalau dibaca mafar itu sebenarnya masdar atau pelarian. Kalau mafirun itu aslinya tempat, tapi di situ diterjemahkan lebih ke tempatnya. Karena maksudnya gini, ketika terjadi huru-hara yang sangat menakutkan itu, tiap manusia itu kemudian berteriak, kemana saya harus berlari? Maksud berlari mafar itu adalah mencari perlindungan. Kalau dalam dunia peperangan dulu, mafar itu dikatakan untuk perlindungan dari musuh. Baik itu benteng, pegunungan, lembah, dan seterusnya. Dan seolah-olah orang-orang itu menganggap bisa berlindung di balik benteng, bisa berlindung di balik gunung dari semua yang Allah sudah berikan pada hari kiamat itu. Jadi yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar, kemana kita lari? Di mana tempat berlindung kita? Dan ingat, kata yaqulu berarti mereka berkata itu tidak sekali, Pak. Terus menerus minta bantuan, minta pertolongan, kemana saya harus pergi, kemana gitu. Dan yaqulul insan, kata insan juga termasuk berarti bukan seluruh manusia, tetapi yang dimaksudkan yang jelas pasti adalah orang kafir. Kenapa? Karena orang mukmin sudah tahu ini pasti akan terjadi. Kalau orang kafir, mereka masih menganggap ini belum terjadi, saya nggak percaya di kiamat dan terusnya. Maka Allah kemudian berikan ini. Tidak ada perlindungan di yaumul kiamat kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, Allah jawab, kemana saya harus lari? Allah jawab, kallala wazar. Tidak akan pernah kalian mendapatkan wazar. Wazarun itu kita pernah membahas di surat Asy-Syarh. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Wizrun itu satu akar kata dengan wazar. Ada dua makna. Yang pertama kata wizrun, kalau wawunya di kasrah artinya beban yang sangat berat, namanya wizrun. Kalau wazarun biasanya digunakan untuk menunjukkan sesuatu tempat untuk berlindung. Allah katakan kallala wazar. Kalian tidak akan pernah mendapatkan tempat berlindung dari siksa, tidak pernah mendapatkan perlindung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna la wazar. Hanya satu tempat, ila rabbika yauma idzinil mustaqar.
hanya kembali kepada Allah, harus menghadap kepada yang dulu pernah memberikan peringatan berkali-kali kepada kalian dan terus membangkang itu. Kalian harus menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Mustaqar itu bisa diartikan tempat tinggal untuk selama-lamanya, dan juga bisa dijadikan sebagai tempat ditetapkannya sesuatu. Jadi mustaqar itu ya sudah ditetapkan, manusia karena perbuatannya A dapatnya ini, karena dia kafir dapatnya neraka, mukmin surga. Itu mustaqar juga, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka orang-orang kafir mencari perlindungan, kira-kira di mana dia bisa berlindung dari azab Allah, dari neraka, dan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah nanti menghadap kepada Allah, apa yang akan terjadi? Yunabba'ul insanu yauma idzin, pada hari ketika berhadapan dengan Allah. Ada satu penafsiran yang mengatakan kenapa mereka pada lari mencari perlindungan, karena malu kepada Allah. Karena kesadarannya muncul nanti. Kesadaran saat di dunia dipanggil Allah tidak segera datang, diperingatkan Allah juga tidak segera memenuhi dan seterusnya, maka dia malu. Saking malunya itu, maka dia ingin menghindar. Nah, saat itu kenapa malu? Yunabba'ul insanu, manusia itu dikabarkan. Gini, pernah kita bahas di surat An-Naba. Kenapa surat itu dinamakan Naba? Karena kabarnya kabar yang sangat besar, kabar yang tidak akan pernah kita dapatkan kecuali lewat wahyu. Manusia nanti akan dikabarkan. Ini kabar yang besar. Pada hari itu apa? Bima qaddama wa akhar. Tentang apapun yang sudah mereka lakukan dan apa yang mereka tinggalkan. Gini, qaddama wa akhar itu setidaknya ada 3 makna. Ini penyesalan kita. Ini penyesalan kita yang sudah Allah rekam dalam Al-Quran dan pasti terjadi. Pasti nyesel Pak kita gitu. Pertama, kita akan dikasih tahu oleh Allah, akan diberitahukan oleh Allah. Yang pertama, masalah amalan dunia untuk duniawi, dikerja dapat uang untuk dunia. Wa akhir, dan juga untuk akhirat. Allah kabarkan itu. Ini dulu ya, kamu bekerja ini untuk dunia. Wah, akhirat saya kok dikit banget. Ya iya, karena kamu juga dulu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, qaddama wa akhar adalah Allah akan kabarkan ini amalanmu yang terus mengalir pahalanya, ini yang tidak mengalir. Artinya bukan jariah. Yang ketiga, ini amalanmu yang seharusnya kamu lakukan, tapi kamu kurangi. Ini seharusnya kamu tinggalkan, ini malah kamu tambah. Allah akan beritahukan, ini amalanmu yang sudah dikerjakan dan ini yang kamu tinggalkan. Nyesel Pak, nyesel gitu. Ya Allah, saya dulu itu kenapa nggak bangunnya jam 2 kemudian sholat ya? Kenapa saya kok? Ini penyesalan akan dikabarkan semua gitu. Qaddama wa akhar. Dan makna literalnya memang qaddama wa akhar itu Allah akan memberitahukan kabar tentang amalanmu masa lampau yang sangat jauh dan apa yang terakhir kamu lakukan. Dari awal sampai akhir jelas ada videonya, ada catatannya, ada saksinya, dan Allah gambarkan semuanya di hadapan kita. Jadi Allah memberitahukan memberikan kemampuan kepada kita nanti ketika di akhirat mengingat seluruhnya. Masya Allah Pak. Kalau dalam pengadilan, ada nggak pengadilan dunia tersangka dihadirkan dan ternyata yang bersaksi bahwa dia itu bersalah itu dia sendiri Pak. Ini kan pengadilannya beres Pak, nggak perlu saksi dari luar. Nanti Pak, ini kalau kita menghadap Allah terus ditanya tentang amalan, yang bersaksi itu kita sendiri. Ya mata, ya telinga, ya setiap kulit ini itu akan bersaksi. Ingatkan ayat Allah Subhanahu wa taala, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut terkunci tidak bisa berbicara, wa tukallimuna aydihim, tangan yang akan berbicara dan kaki yang bersaksi. Bayangkan, ini kalau yang bersaksi sudah anggota tubuh sendiri, siapa yang bisa menolak? Maka apalagi Allah katakan balil insanu ala nafsihi basirah. Allah tidak perlu mendatangkan saksi dari luar. Kenapa? Karena balil insan, setiap manusia itu ala nafsi, atas dirinya itu basirah, menyaksikan, bersaksi sendiri.
Saya bersaksi ya Allah saat itu saya melakukan ini di tempat ini. Saya bersaksi ya Allah saya meninggalkan ini dan ini. Ini bersaksi sendiri. Dan kesaksian tidak pakai syahid itu menarik. Biasanya kalau syahid itu kan saksi ya. Asyhadu alla ilaha illallah kan saya bersaksi. Kenapa Allah nggak pakai saksi, pakai shin, pakai apa? Syahida. Pakai basoro Pak di sini. Basir itu artinya melihat dengan jelas, memahami, mengerti serta menyadari dan paham. Ulang ngeri, Pak. Kalau bayangkan aja ini di dunia pengadilan dunia saja misalnya dihadirkan. Terus dia sendiri yang bersaksi. Betul ya hakim, bersaksi, saya yakin, sadar deh saat itu saya yang membunuh. Ya beres pengadilan, tinggal dipancung gitu. Allah sudah memberikan kayak gitu. Mulut kita yang berbohong, makanya mulut yang dikunci. Tangan ini yang berbicara karena dia yang jujur. Kulit akan menjadi saksi gitu. Walau alqa ma'adzira, tetapi walaupun, walau wa dan lau itu walaupun, meskipun alqa ma'adzira, dilontarkan alasan demi alasan. Ini memang menarik. Seperti perdebatan. Tapi tetap kalah, Pak. Saya dulu karena diajak si fulan sih, saya akhirnya kayak gitu loh. Itu nggak diterima nantinya. Kenapa kalian punya akal, punya panduan, punya ini, kenapa kamu ikut gitu? Lah nanti Pak, yang banyak diserang oleh manusia yang bermaksiat adalah setan. Lihat, banyak Al-Quran itu ya. Banyak protes sama setan. Setan, dulu kan kamu berjanji kamu mau menanggung dosa saya. Itu sampai direkam Pak di Al-Quran nanti. Apa kata setan? Loh, inni bari'u minka inni akhafullah rabbal alamin. Loh bro, saya kan cuma nyuruh. Yang ngelakuin maksiat kan kamu sendiri. Zina juga kamu yang nikmati. Loh kok nanggung jawab saya? Saya sendiri juga takut sama Allah. Beres. Gitu Pak. Dan teman sama teman yang nanti itu keburukan kayak gitu Pak. Maka Allah sitir dengan apa? Al-akhillau yawma idzin ba'duha li ba'din aduwwun. Teman Mbak di dunia jadi teman dekat. Bahkan redaksinya khalil, sangat dekat. Tapi nanti kalau tidak saling mengingatkan dalam ketakwaan, bisa menjadi saling memusuhi Pak. Bisa menyalahkan. Saya gara-gara ini, gara-gara dia ini, ya Allah. Dan bisa jadi teman, sahabat, kawan itu bisa menyeret ke neraka. Tapi juga sebaliknya, bisa membantu syafaat untuk masuk ke surga. Jadi wa'alqa ma'adzirah, ma'dzirahnya alasan-alasan itu dilemparkan, tapi Allah tidak terima itu. Baik, inilah gambaran perjalanan kita nantinya. Mulai dari Allah gambarkan tanda kiamat, tidak perlu kita khawatir dengan kapan kiamat, karena pasti terjadi. Kalau Allah sudah rahasiakan, ya sudah. Selesai dengan rahasia Allah itu. Kalaupun Allah berikan tanda-tanda agar kita lebih fokus dan lebih bersiap-siap untuk menghadapinya. Soal kapan, menurut saya tidak sepenting kita mempersiapkan apa bekal kita untuk menghadapinya. Maka Allah sudah katakan tadi, ketika orang kafir bertanya, yas'alu ayyana yaumul qiyamah, kapan kiamat itu tiba? Justru Allah katakan, diberikan tanda-tanda, tidak dijawab kapannya kan? Itu ya sudah, itu selesai di rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terpenting adalah persiapan kita menghadapi huru-hara yang maha dahsyat. Wallahu a'lam shawab. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum. Nanti kalau ada pertanyaan kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.